Di tengah sunyinya jeda, Bandung kembali berdenyut. Rumput latihan mulai basah oleh keringat, peluit kembali bersuara, dan Persib kembali bergerak setelah 4 hari beristirahat. Namun, di balik latihan perdana itu, ada satu nama yang berbisik pelan, lalu menggema keras di telinga Bobotoh. Marko Dugancic. Benarkah sang striker Kroasia sudah mendekat ke kota kembang? Atau hanya sekedar rumor yang menari di tengah bursa? Sebelum kita membongkar teka-teki itu, mari kita awali dari berita pertama. Kembalinya Persib Bandung ke lapangan, memulai langkah baru menuju putaran kedua. Mari kita simak beritanya. Setelah 4 hari jeda yang terasa sunyi, Persib Bandung akhirnya kembali menghidupkan denyut sepak bola Kota Kembang. Pagi ini, lapangan latihan kembali bernapas. Sepatu sepak bola menyentuh rumput, peluit pelatih kembali menggema, dan semangat para pemain Pangeran Biru perlahan bangkit dari masa rehat. Libur singkat di tengah padatnya kompetisi Super League 2025-2026 ini kini berakhir. Saatnya kembali bekerja, saatnya kembali berburu mimpi. Latihan perdana ini bukan sekadar rutinitas. Ada harap, ada tanda tanya, dan ada rasa penasaran yang menggantung di udara. Bobotoh menanti, bukan hanya melihat siapa yang hadir, tetapi juga siapa yang mungkin datang. Apakah akan muncul wajah baru? Apakah kejutan akan terjadi di balik pagar latihan? Isu kedatangan striker Kroasia, Marko Dugancic, berembus semakin kencang, membuat setiap sudut stadion seakan menyimpan rahasia. Di saat yang sama, bayang-bayang saga kontrak Federico Barba ikut mewarnai suasana. Antara profesionalisme dan kerinduan keluarga, Persib berada di persimpangan yang tak sederhana. Namun di atas segalanya, satu hal tetap pasti, Persib kembali berlari. Dan selama Maung Bandung terus melangkah, harapan Bobotoh tak pernah benar-benar beristirahat. Derby selalu lebih dari sekadar pertandingan. Ia adalah perang emosi, adu gengsi, dan cerita yang hidup jauh melampaui 90 menit. Dalam laga panas Persib kontra Persija, satu nama kembali mencuri sorotan, Beckham Putra Nugraha. Bukan hanya karena kakinya, tetapi karena kecerdasannya membaca emosi lawan. Menit ke-54 menjadi titik balik. Duel kecil, sentuhan singkat, dan sebuah tindakan yang tak tertahan. Bruno Tubarao menginjak kaki Beckham. Kamera menangkap segalanya. Dan wasit tanpa ragu mengangkat kartu merah. Stadion bergemuruh. Persija harus bermain dengan 10 orang. Namun di balik insiden itu, Beckham tahu betul apa yang sedang ia lakukan. Dengan senyum tipis dan sikap penuh percaya diri, Beckham mengakui bahwa ketengilannya bukan tanpa tujuan. Di laga derby, memancing emosi adalah seni. Saat lawan kehilangan kendali, Persib justru menemukan ketenangan. Keunggulan jumlah pemain dimanfaatkan dengan kepala dingin hingga skor 1-0 tetap terjaga sampai peluit akhir. Bagi Beckham, ini bukan sekadar provokasi, ini strategi. Dan bagi Bobotoh, ini adalah cerita lama yang selalu indah. Persija terpancing, Persib tersenyum, dan Bandung kembali berpesta. Di puncak klasemen, Persib Bandung berdiri bukan dengan sorak berlebihan, melainkan dengan kerja senyap yang konsisten. Di balik setiap kemenangan, ada catatan, ada evaluasi, dan ada pandangan jernih dari seorang Boyan Hodak. Putaran pertama telah dilewati, bukan tanpa celah, namun dengan fondasi yang kokoh. Lini pertahanan terbaik di Liga. Benteng yang menjaga mimpi tetap utuh. Bagaimana sang pelatih menilai perjalanan Maung Bandung sejauh ini? Dan seberapa kuat tembok biru yang mereka bangun? Mari kita simak beritanya. Di puncak klasemen, Persib Bandung berdiri tegak. Angka-angka di papan Liga berbicara jelas. Namun bagi Bojan Hodak, sepak bola tak pernah berhenti pada statistik semata. Pelatih asal Kroasia itu menatap putaran pertama dengan rasa syukur, tetapi juga dengan mata yang tetap kritis. Baginya menjadi nomor 1 bukan alasan untuk lengah. Ia tahu betul, perjalanan menuju juara selalu dipenuhi detail kecil yang kerap luput dari sorotan. Penalti yang gagal, gol yang lahir di detik-detik akhir lawan, momen-momen krusial yang merampas poin, sekaligus menjadi pengingat bahwa kesempurnaan belum sepenuhnya diraih. Namun di balik itu, Bojan juga melihat karakter. Ia melihat timnya menolak menyerah, mencuri kemenangan di menit akhir dan bertahan dalam tekanan.
Persik bukan hanya menang, tetapi belajar, menjadi lebih dewasa di setiap laga. Bojan menegaskan selama timnya berada di puncak Liga Domestik dan masih bernafas di panggung Asia, arah perjalanan sudah benar. Kritik bukan bentuk ketidakpuasan, melainkan bahan bakar untuk melaju lebih jauh. Di tangan Bojan Hodak, Persib diajarkan satu hal penting. Memimpin liga bukan soal euforia, tetapi tentang konsistensi dan kesadaran untuk terus memperbaiki diri. Jika serangan adalah nyanyian, maka pertahanan Persib Bandung adalah iramanya. Sunyi, disiplin, dan mematikan. Sepanjang putaran pertama Super League, Maung Bandung membangun reputasi sebagai tim dengan benteng paling kokoh. 16 gol kebobolan dari 17 laga, angka yang menjelma pesan tegas. Bandung sulit ditembus. Di kandang sendiri, ketangguhan itu terasa semakin nyata. Hanya satu kali bola bersarang di gawang Persib, seolah rumput stadion menjadi wilayah terlarang bagi lawan. Bojan Hodak memahami betul bahwa dalam kompetisi panjang, pertahanan bukan sekadar barisan pemain belakang, melainkan fondasi mimpi juara. Organisasi yang rapi, komunikasi yang solid, dan kesabaran membaca permainan menjadi kunci. Persib tak selalu bermain indah, namun selalu tahu kapan harus bertahan dan kapan menyerang. Filosofi Bojan sederhana tapi abadi. Serangan bisa memenangkan pertandingan, namun pertahananlah yang mengantarkan trofi. Di tengah hiruk-pikuk rumor transfer dan euforia kemenangan, lini belakang Persib tetap bekerja dalam diam. Tanpa banyak sorotan, mereka menjaga keseimbangan. Karena di Bandung, mimpi besar tidak dibangun dengan gegap gempita, melainkan dengan pertahanan yang setia berdiri hingga peluit terakhir. Ketika bursa transfer mulai berbisik, tak semua tim memilih gaduh. Persib Bandung justru berdiri tenang, menimbang setiap langkah dengan kepala dingin. Bojan Hodak pun angkat suara, menegaskan sikapnya soal perubahan pemain di putaran kedua, tanpa gegabah, tanpa revolusi. Namun ketenangan itu diuji. Nama Rezaldi dan Hamrah Hehanusa mulai dilirik klub lain, sementara rumor kepindahan Febri Haryadi kembali berhembus kencang. Di tengah tarik ulur kepentingan dan masa depan pemain, keputusan besar menanti di Bandung. Mari kita simak beritanya. Ketika bursa transfer mulai memanas dan rumor berterbangan seperti daun di musim angin, Persib Bandung justru memilih berdiri tenang. Di puncak klasemen, Maung Bandung tak tergoda melakukan revolusi. Bojan Hodak memahami satu hal penting. Tim yang sedang menang tak perlu dibongkar secara serampangan. Putaran kedua memang membuka ruang evaluasi, namun bukan untuk perubahan besar. Pergantian pemain yang masif telah dilakukan sejak awal musim. Kini, yang dibutuhkan Persib bukan hiruk-pikuk nama baru, melainkan penyempurnaan. 1 atau 2 sentuhan kecil jika diperlukan. Selebihnya adalah menjaga keseimbangan yang sudah terbangun. Bojan menegaskan, hanya ada beberapa posisi yang menjadi perhatian. Itu pun bukan karena kegagalan, melainkan standar tinggi yang ia tetapkan. Dalam logikanya, tim di papan atas harus berpikir berbeda dengan mereka yang terjebak di bawah. Stabilitas adalah mata uang paling berharga bagi pemimpin klasemen. Di balik layar, manajemen dan tim pelatih bekerja dalam diam, tanpa drama, tanpa sensasi. Karena Persib sadar, mempertahankan ritme jauh lebih sulit daripada mengejar. Dan di tengah gemuruh bursa, ketenangan justru menjadi strategi paling berani. Puncak klasemen bukan hanya magnet pujian, tetapi juga undangan bagi godaan. Sejumlah pemain Persib Bandung mulai dilirik klub lain, seiring dibukanya jendela transfer paruh musim. Nama Rezaldi Hehanusa dan Hamrah Hehanusa muncul ke permukaan, diminati Persik Kediri. Sementara Febri Haryadi dirumorkan menuju Persis Solo, mengikuti pelatih yang telah dikenalnya. Bojan Hodak menanggapi semua dengan kepala dingin. Ia tak menutup pintu, namun juga tak terburu-buru membuka jalan. Baginya, setiap keputusan harus dimulai dari dialog, bukan sekedar angka, tetapi juga ambisi pemain dan kebutuhan tim. Rezaldi, yang sempat terhenti karena kecedera, kini kembali berdiri. Persaingan di dalam skuad memang ketat, namun kualitasnya tak pernah diragukan. Jika menit bermain menjadi alasan, Persib siap bersikap bijak. Namun jika komitmen masih utuh, pintu Bandung tetap terbuka. Disinilah Persib diuji, antara mempertahankan kekuatan atau memberi ruang bagi masa depan pemain.
Bursa transfer pun bukan sekedar soal pergi dan datang, melainkan soal kepercayaan. Dan di Bandung, keputusan besar selalu diambil dengan satu tujuan, menjaga mimpi tetap hidup. Di balik kokohnya pertahanan Persib Bandung, tersimpan cerita yang tak tertulis di papan skor. Federico Barba masih terikat kontrak, namun hatinya ditarik oleh panggilan keluarga yang ingin kembali ke Eropa. Di saat yang sama, di tengah ketidakpastian itu, satu nama mulai bergaung dan menyalahkan harapan baru di lini depan, Marko Dugandzic. Benarkah striker asal Kroasia itu sedang menuju Kota Kembang, atau sekadar rumor yang menari di bursa transfer? Mari kita simak beritanya. Di balik kokohnya pertahanan Persib Bandung, tersimpan sebuah cerita yang tak tercatat di papan skor. Federico Barba, bek yang menjadi tembok ketenangan Maung Bandung, kini berdiri di persimpangan yang sunyi. Di satu sisi, kontrak masih mengikat. Di sisi lain, kerinduan keluarga mengetuk lebih keras dari gemuruh stadion. Rumor kepulangannya ke Eropa kembali mencuat. Klub-klub dari Italia dan Yunani datang membawa tawaran. Namun, satu persatu menjauh, tersandung angka yang tak sejalan. Boyan Hodak pun menegaskan sikapnya dengan tenang. Barba masih pemain Persib. Kontrak 2 tahun ditambah opsi perpanjangan adalah fakta yang tak bisa dipatahkan oleh desas-desus. Namun cerita menjadi lebih panas ketika sang istri, Esther Giordano, mencurahkan kegelisahannya di media sosial. Kalimatnya tajam, emosional dan memantik reaksi. Di sana tersirat satu pesan sederhana. Keluarga adalah segalanya. Bagi Bobotoh, ini menjadi dilema antara empati dan kepentingan tim. Jika Barba pergi, Persib kehilangan ketenangan di lini belakang. Namun jika ia bertahan, luka batin harus ikut disembuhkan. Sepak bola pun kembali menunjukkan wajah aslinya. Bukan sekadar permainan, melainkan pergulatan rasa dan pilihan hidup. Di tengah kabut spekulasi dan bisik-bisik bursa transfer, satu nama tiba-tiba menyala terang. Marko Dugandzic. Penyerang asal Kroasia itu menjadi perbincangan hangat di jagat bobotoh. Setiap unggahan, setiap foto, setiap langkahnya seakan dibaca sebagai pertanda. Pesan perpisahan Dugandzic dengan klub lamanya di Korea Selatan menjadi api pertama. Disusul foto di dalam pesawat, lalu potret misterius bersama seorang anak berjersey Persib. Bandung pun bergetar. Media sosial mendidih. Harapan mulai dirajut. Striker bertinggi 1,90 meter ini dikenal sebagai target man. Kuat, tenang, dan piawai dalam duel udara. Statistiknya mungkin tak berteriak, namun perannya sering tak tergantikan. Ia bukan sekadar pencetak gol, tetapi pemecah kebuntuan, ruang, dan tekanan. Jika benar Dugandzic mendarat di Kota Kembang, Persib tak hanya mendapat pemain, tetapi simbol ambisi. Namun hingga pengumuman resmi tiba, semua masih berada di wilayah kemungkinan. Dan disitulah sepak bola hidup, pada penantian, pada harapan, dan pada mimpi yang belum sepenuhnya terucap.